Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja membaca Al-Qur'an walaupun hanya satu wajah atau satu halaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanbih sebelum ditutup Al-Qur'annya yang di pocket HP maupun yang pegang mushaf, saya ingin mengingatkan, ketika kita baca Al-Quran, memang kadang harus belajar menghadirkan hati. Ketika hati hadir itu, suasana Quran atau surah yang kita baca itu sangat berpengaruh. Apalagi ketika dibacanya sesuai dengan kaidah tajwid, makharij, di mana yang panjang dipanjangkan, yang dengung didengungkan, yang hunnah dibaca hunnah, yang iklab ya iklab. Itu akan berasa, Pak. Ada ayat-ayat yang memang berasa berat ketika dibaca toh itu. Ada yang ringan. Walaupun ketika dihafal itu mudah, tapi ketika di bawah sholat itu berasa loh. Kayak maaf, surah At-Taghabun kayaknya biasa banget dibaca ketika di luar sholat, tapi ketika dibaca di dalam sholat kayak rada berat gitu loh. Ada sesuatu yang tidak mudah untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Pentingnya membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Karena apa? Jangan sampai kita kena ancaman Nabi, rubba qari'in wa qur'anuhu yal'anuh. Banyak orang yang bisa baca Quran, bahkan rajin baca Quran, karena nggak pakai kaidah tajwid yang benar, makhrajnya yang benar, akhirnya apa? Wa qur'anuhu yal'anuh. Qurannya malah melaknati, bukan malah dapat pahala. Kan ngeri, Pak. Jadi segala sesuatu memang selalu berdampingan. Orang yang baca Al-Quran dengan baik dan benar, fadilah dan keutamaannya, apalagi sampai hafal, luar biasa. Jaminannya dahsyat. Semua orang udah tahu keutamaan orang baca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Tapi jangan coba-coba. Udah menghafal, sudah rajin baca, tapi kemudian melalaikannya. Lalai itu banyak sekali maknanya, sangat luas. Nah, ini juga ancamannya luar biasa. Jadi surganya dekat, nerakanya juga nyanding, gitu Pak. Nah, sama dengan apa yang pagi hari ini saya ingin sodorkan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit tentang imarah, tentang amanah di balik jabatan. Yang sekarang lagi rame diperbutkan. Mudah-mudahan tema kecil ini bermanfaat untuk kita, dan terlebih khusus yang mereka kepengin jadi pemimpin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum masuk ke materi, ketika baca Al-Qur'an, sekali lagi, ketika baca Al-Qur'an, please kita jangan pernah malu untuk mentahsin bacaan kita kepada guru atau ustadz yang ya bisa dipertanggungjawabkan qiraahnya. Artinya bahasa orang pesantren itu talaki atau musafahah, disetorkan lah. Kenapa banyak, apalagi udah kadung disebutnya ustadz, Pak, repot nih. Udah kadung disebut ustadz, nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar lagi, dan salahnya itu udah melekat. Ketika diingatkan, merasa diri lebih tahu lagi, kan repot, Pak. Kadang kalau lagi baca Al-Quran di dalam sholat, salah-salah dikit ketika baca surah masih dimaklum. Tapi kalau salahnya di Al-Fatihah, apa nggak fatal itu, Pak? Jadi mohon sekali lagi, ayo bersama-sama. Misalnya ada mad wajib. Mad wajib itu seluruh ulama sepakat, mad wajib itu harus panjang. Panjangnya itu 3 alif sama dengan 6 ketukan. Jadi jangan yang panjang dipendekin, yang pendek malah jadi panjang. Terus ketukan demi ketukan, loncatan dari satu huruf ke huruf berikutnya juga harus pas dulu, Pak. Saya tadi mendengarkan kok
yang panjang kok jadi pendek, yang pendek jadi panjang, itu bahaya sekali Pak. Nah jadi contoh mad wajib itu lafaz ulaika yanaluhum, ulaika mad tabi'inya bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz itu ada dua wajah, ada dua pendapat. Ada yang berpendapat kalau Bapak Ibu ngajinya ala qiraah Hafs bin Riwayatil Asim ya harus panjang mad jaiznya. Qalu aina ma kuntum. Qalu satu lafaz. Aina itu lafaz yang berbeda. Ketika ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah di lafaz yang berbeda, maka itu namanya mad jaiz. Nah, yang masyhur qiraahnya Imam Hafs itu harus panjang. Tapi kalau Bapak Ibu ngajinya qiraahnya yang lain, ya monggo, mungkin ada yang pendek. Tapi kalau rujukannya, oh Imam Masjidil Haram juga pendek, itu namanya nggak ngaji. Itu namanya niru-niru gitu loh. Itu dia. Jadi harus tahu itu loh. Kenapa? Sangat serius Pak urusannya. Kalau ngaji tanpa kaidah tajwid yang benar, takutnya itu tadi kena ancaman yang didawuhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'in wa qur'anuhu kita bolak-balik belajar baca Quran. Udah mahir, udah merasa mahir padahal masih salah karena memang dulu enggak dimusafahahkan, enggak ditashih, enggak disetorkan kepada guru. Akhirnya apa? Merasa sudah benar, padahal itu salah. Repotnya kalau kemudian dia jadi panutan, diajarkan kepada yang lain, bahaya. Maka sampai detik ini pun saya tetap belajar kok Pak. Belajar dan belajar lagi. Jadi jangan pernah merasa sudah bisa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap ngaji? Siap ngaji? Kalau siap ngaji disimak ya. Kalau ada yang diobrolin, bagusnya jangan di majelis ilmu. Karena ada yang lebih penting. Atau gantian, ibu-ibu yang naik, saya yang nyimak. Bisa ya kena ya? Ngapain kemudian saya ngomong, ibu ngomong, siapa yang dengerin? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pagi hari ini saya membawa catatan lama sebenarnya, udah sangat lama. Tentang imarah, tentang kepemimpinan. Amanah di balik jabatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ini ayat yang saya baca di surah Al-Baqarah 124, nggak ada di makalah ini. Tadi ditulis aja gitu loh. Sebab kalau dimuat semuanya nggak cukup 5 halaman Pak. Pokoknya dicatat aja yang saya sampaikan yang menurut Bapak Ibu penting. Di surat Al-Baqarah ini ayat 124 Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah kata Allah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, lalu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini sesungguhnya ja'iluka, aku akan menjadikan engkau lin-nasi imama, pemimpin bagi seluruh manusia. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Engkau ini yang maksudnya Nabi Ibrahim secara personal dan turunannya. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengajukan proposal. Qala wa min dzurriyyati, ya Rabb, sebagian nanti sebagai pemimpin itu
min dzurriyyati. Apa itu artinya? Dari keturunanku, dari sebagian keturunanku. Allah pun menjawab, qala ya, doamu aku kabulkan wahai Ibrahim. La yanalu ahdiz zalimin, akan tetapi janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah pelajaran penting. Allah menegaskan di ayat ini, Allah memberikan ujian lebih dulu kepada Nabi Ibrahim. Dengan sempurna Nabi Ibrahim, bahasa kitanya luluslah dengan ujiannya. Dan Allah kemudian memberikan kabar, aku akan menjadikan engkau adalah pemimpin untuk manusia. Beliau minta, qala wa min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku ya Rabb. Maka yang kita lihat apa? Dalam sejarah, keturunan Nabi Ibrahim paling banyak melahirkan nabi. Jalur Nabi Ishak, Yakub dan keturunannya sampai 12 anaknya Nabi Yakub, yang kemudian beda jalur, ada Yusuf dan Bunyamin, itu semuanya 12 bersaudara. Semuanya jadi nabi loh Pak, dalam sejarah, di wilayahnya dan ditugaskannya masing-masing. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dalam sejarah pula Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu barokahnya apa? Doa, mengajukan proposal kan Nabi Ibrahim agar keturunannya jadi pemimpin. Ini juga jadi pelajaran untuk kita. Boleh nggak memohon agar kita punya keturunan jadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Bahasa simpelnya jadi pemimpin. Lebih sempit lagi jadi ketua RT. Kecil amat. Yang rada luas jangan. Sebenarnya lebih kecil, bukan lebih spesifik lah bahasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang dari 7 ayat di dalam Al-Qur'an yang bicara tentang kepemimpinan, Pak. Di antaranya yang Bapak Ibu hafal, yakin saya khusnudzan hafal, karena itu ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa sih? Pemimpin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Itu di dalam surat Al-Maidah, dan masih ada beberapa surat lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya belum inti dari ayat-ayat kepemimpinan ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika diminta oleh sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yakni sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari matur sama Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku?" Maka Rasulullah pun kemudian memukul bahuku, kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sambil berkata, "Ya Abu Dzar, innaka du'ifun wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaihi fiha." Hai Abu Dzar, kau ini orangnya lemah. Lemah ini berarti mungkin kurang tegas, bukan kurang disiplin, bukan kurang cerdas. Sahabat-sahabat Nabi rata-rata cerdas, nggak ada yang nggak cerdas. Maksudnya lemah itu apa? Mungkin kurang tegas. Dan jabatan itu sebagai amanah yang pada hari kiamat hanya akan menjadi kepenyesalan dan kehinaan, kecuali untuk orang-orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kemudian kita benar-benar waspada dan perhatikan serius. Jangan dianggap main-main, karena ini amanah yang sangat serius. Nabi SAW di dalam hadis yang lain pun
menjelaskan. Mudah-mudahan di situ ada. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanami bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal ma'i wasyarafi lidini. Ada enggak di situ? Ada. Kalau enggak tulis dewek. Ada di halaman kedua. Di halaman kedua ada. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Disebutkan di sini, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah gerombolan kambing lebih merusak daripada merusaknya seseorang terhadap agamanya karena ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang tinggi. Sampai ditegaskan, inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harasu alaihi. Kata Nabi, kami tidak mau menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Nah, kalau dari jalur apa yang ditegaskan oleh Nabi dari hadis-hadis ini, Nabi sangat ketat sekali tidak mengizinkan kita punya ambisi, keinginan, apalagi sifat yang tamak untuk punya jabatan. Tapi hari ini adalah hal yang menjadi tontonan kita setiap hari, bahwa sebagian dari mereka aja ya kalimatnya Pak ya, kepengin banget malah punya jabatan, menggunakan dalil yang dipakai oleh Nabiullah Yusuf. Ya, itu yang paling awal Pak. Allah berfirman di surah Yusuf ayat 55. Qala, Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara. Atau bahasa lain, jadikanlah aku pemimpin. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu dicatat dan dipahami betul. Permintaannya Nabi Yusuf, beliau ini bukan karena ambisi. Bukan ambisi pribadi atau bahasa fikihnya hadun nafs untuk memegang jabatan kepemimpinan, namun semata karena keinginan beliau untuk memberi kemanfaatan kepada manusia secara umum dan lebih luas lagi. Sementara beliau melihat dirinya memiliki kemampuan, kecakapan, amanah, dan menjaga terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Lebih pede lagi, bahasa ekstrimnya begini, Nabi Yusuf pede Pak menjadi pemimpin, jadi apa namanya, jadi bendahara negara atau apapun. Karena apa? Beliau Nabi. Nabi itu yang awal siapa? Yang nawal malaikat. Jelas Nabi itu terjaga dengan kemaksumannya, tidak akan kepleset. Jadi pede ya wajib. Nabi. Nah, kalau kita, nah itulah maksudnya. Yang awal siapa Pak? Buya memperjelas sih. Nah, kita nggak ada yang awal. Subhanallah. Maka ya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati betul. Karena banyak hal yang terjadi justru karena ambisi akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, Al-Imam As-Sawqani berkata, Nabi Yusuf meminta demikian karena kepercayaan para nabi terhadap diri mereka dengan sebab adanya penjagaan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka, yakni derajat kemaksuman seorang nabi. Nah, sementara syariat kita yang sudah kokoh sabit ini tidak bisa ditentang oleh syariat umat yang terdahulu sebelumnya. Nabi kita ngelarang walaupun Nabi Yusuf memintanya. Terus bagaimana cara memahami hal seperti ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita memahami wabil khusus yang akan memilih pemimpin atau yang kepengin dipilih jadi pemimpin.
Kalimatnya harus hati-hati Bu, jangan kepleset. Penting bagi kita untuk memahami siapapun yang mau memilih pemimpin, wabil khusus mereka yang kepengen jadi pemimpin. Karena apa? Kepemimpinan itu mewariskan konsekuensi. Nah lihat Pak, konsekuensi kepemimpinan. Biar kita sama-sama ngaji, biar enggak gampangin ketika sudah dikasih amanah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang menjadi aturan-aturan main dalam kepemimpinan 14 abad yang lampau, Rasulullah Muhammad SAW sudah menggariskan. Artinya apa? Kita semua tinggal ngikut sebenarnya. Politik dalam siasah, ilmu siasah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam fikih, itu semuanya sudah dijelaskan. Jadi siapapun yang kepengen menjadi pemimpin, ya belajarlah dari sana sebenarnya cukup. Kalau memang basicnya Islam dan mau belajar, bukan karena satu ambisi yang dibalut dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Baik, pertama, kepemimpinan itu mewariskan tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara, fal amiru itu bahasa Indonesianya kepala negara, pemimpin. Alladzi 'alan nas, seorang pemimpin negara akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipemimpinnya. 'Alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum, akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, warrajulu ra'in 'ala ahli baiti, seorang suami juga pemimpin. Pemimpin terhadap siapa? Terhadap keluarganya yang dipimpinnya. Wa huwa mas'ulun anhum, seorang suami akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah dari apa yang dipimpinnya. Siapa yang dipimpin? Anak dan istrinya atau istri-istrinya? Anak dan istrinya atau istri-istrinya? Bapak-bapak yang jawab, jangan mak-mak. Suka pura-pura nggak dengar bapak-bapak. Biasa gaya Bu. Kalau padahal nggak ibu paling kencang, istri-istrinya gitu loh. Santai aja Pak. Kemudian wal mar'atu ra'iyah, dan seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya pun akan diminta wahiyya mas'ulatun anhum, akan diminta pertanggungjawabannya memelihara barang yang dimiliki yang menjadi tugas di dalam rumah tangganya. Wal abdu ra'in, bahkan seorang budak sekalipun, seorang pembantu bahasa sekarangnya sekarang nggak ada budak ya, pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya pun akan diminta pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian semua pemimpin, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Nah, jadi kita itu semua pemimpin Pak, dan akan bertanggung jawab dengan yang menjadi tanggung jawabnya kita semua. Nah, wabil khusus pemimpin yang menanggung tanggung jawab amanah lebih luas, baik itu lingkungan, masyarakat yang lebih luas lagi, dari tingkat RT, RW, naik kelurahan, kecamatan, wali kota sampai presiden. Ingat di sini silahkan yang mau di legislatif mau yang di mana saja, yudikatif maupun eksekutif, ingat baik-baik, di sini dilarang sok birokratis. Maksudnya gimana nih? Perhatikan baik-baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang etika kepemimpinan dalam Islam Pak. Dalam beberapa hadis, insya Allah di bawah ini nanti bisa kita lihat sendiri. Kalau bisa dibaca semua alhamdulillah, karena waktu juga memang terbatas. Semua orang hidup di muka bumi ini disebut
sebagai pemimpin. Karenanya sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri. Nah, akan tetapi tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak. Dampak itu kalau bahasa Arabnya asar, bekas bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu. Yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya. Nah, seorang pemimpin disebut ro'a. Ro'a itu sendiri bahasa bermakna gembala. Gembala. Sedang ra'in maknanya penggembala. Berarti ro'a itu sing dingon, ra'in itu sing ngengon. Ngerti nggak sih Pak? Ini bahasa mana coba? Nah, ro'a kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'i ra'iyati. Ini saya jelaskan maksudnya. Ro'a itu gembala. Jangan bilang wedus, Pak. Bapak-bapak suka terlalu jujur ya. Nah, ro'a itu yang digembala. Kalau ra'in yang menggembala. Nah, ibarat penggembala, ia harus merawat. Pemimpin itu harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh bagi yang digembalanya gitu loh. Singkatnya seorang penggembala bertanggung jawab penuh untuk mensejahterakan yang digembalakan gitu loh. Wedus-wedusnya gitu loh maksudnya loh Pak. Nah, jangan bilang kasar, ini kan memperjelas maksudnya biar mudah Pak. Nah, Ustadz mah terlalu vulgar, emang enak yang vulgar tahu. Baik, biar paham maksudnya loh. Kenapa kadang kalau babakan seperti ini, kalau orang yang punya kepentingan dihalus-halusin bahasanya, bikin orang malah nggak mudeng Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi dilarang birokratis. Maksudnya birokratis ini apa? Karena dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah, saya telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di rumahku dan berdoa. Doanya lihat Pak di poin 2. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farfaqqa bihim farfuq bih. Apa artinya? Ya Allah, Nabi berdoa. Siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku lalu mempersulit atau mempersukar pada mereka, maka persukarlah baginya. Dan siapa yang mengurusi umatku lalu melemah lembutkan pada mereka, memudahkan segala urusannya, maka permudahlah baginya. Tuh, medeni nggak Pak doa ini sebenarnya? Kalau orang punya iman takut Pak. Karena kenapa nggak takut? Nggak punya iman. Kan repot, punya tapi mungkin wallahu alam kadang ada kadang nggak ada, kadang nempel kadang hilang. Nah, hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang larangan seorang pemimpin untuk bersifat arogan, elitis, represif dan birokratis atau mempersulit urusan-urusan rakyatnya. Karena sebagian mana kita ketahui tidak sedikit pemimpin yang bersikap arogan dan mempersulit urusan-urusan rakyatnya. Saya nggak berani betul gitu nggak, karena udah membetulkan semuanya. Ya, Pak, saya nggak perlu bilang betul Pak, pasti dalam hati iya sih gitu. Untuk mengurusi dokumen-dokumen saja, misalnya bikin KTP, akta kelahiran, perizinan, usaha, seorang rakyat harus melampaui tahapan-tahapan yang cukup jelimet dan rumit, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kadang maaf, di suatu sistem yang buruk, maka tidak jarang memaksa orang baik untuk berbuat buruk. Di sistem yang baik, maka mampu menyeret, memaksa orang jahat, orang buruk untuk berbuat baik. Sebenarnya kita nggak mau buruk, apalagi main istilahnya suap-suap, amplop-amplop, enggak, kita nggak doyan.
Tapi ya Allah, ribetnya nggak ketulungan. KTPS sampai berbulan-bulan. Gimana biar 3 hari kelar? Bisa sih Pak. Tapinya ini loh Pak. Bisa sih, tapinya ini yang repot. Akhirnya ya udah, ya kan? Yang penting bukan amplopnya. Nah itu yang repot Pak. Ya akhirnya kan ya. Dan semuanya, tapi tenang Pak. Saya kasih bekal, Bapak Ibu nggak usah takut. Ternyata suap menyuap itu nggak ada dosanya. Serius. Catat baik-baik. Suap menyuap nggak ada dosanya. Jangan salah dulu, dengerin dulu, jangan salah dulu. Suap menyuap itu nggak ada dosanya. Hadisnya begini, ar-rosi wal murtasi finnar. Langsung neraka Pak. Serius lu. Hadisnya begitu. Jadi bukan ar-rosi wal murtasi dambun, bukan. Yang mau nyogok dan yang disogok dosa, enggak. Hadisnya ar-rosi wal murtasi finnar, jadi nggak dosa lagi, langsung kapok deh, biarin. Kan saya nggak ada kepentingan, orang saya nggak nyalek, aman dulu kan. Kalau ada muka saya dipajang di pinggir jalan, itu biasanya faktor maulidan gitu. Jadi aman Pak. Jadi nggak tenang. Wah, Aziz tuh ada di sini, ngapain? Oh maulid, kirain, gitu kan? Nggak, aman Pak. Saya itu nggak tertarik yang begitu. Biarlah wilayah orang yang punya kapasitas. Karena apa? Tadi udah dibilangin itu akan menjadi penyesalan dan kerugian di akhirat. Kecuali bagi yang punya kemampuan, amanah dan mampu memberikan hak kewajibannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kan begitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin menurut hadis ini harus memberikan pelayanan yang maksimal serta tidak menyulitkan warga atau rakyatnya. Bila semua urusan itu dipermudah, kenapa harus dipersulit? Repotnya memang ya begitu. Selagi masih bisa dipersulit, persulitlah gitu. Kan begitu Pak. Emang maaf, kemarin saya itu harus ngurusin NPWP Pak. Atau Pak? NPWP. Kebetulan bukan NPWP pribadi, tapi NPWP lembaga. Itu menjelimetnya enggak betul. Ya Allah, itu padahal lembaga pendidikan. Bagaimana perusahaan? Ya, lebih baik ya kontrak-kanting bahasa kontrak-kanting tahu Pak. Ya bolak-balik lah. Yang penting takutnya itu tadi nggak kena dosa, langsung neraka itu loh. Nah kalau NPWP kan hubungannya sama apa coba Pak? Pajak kan? Tahu sendiri kan? Kita diwajibkan menjadi warga negara yang baik dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang menunaikan pajak. Udah disetorin. Jangan diperjelas apa? Ya itu kan kita serba salah. Itu sampai-sampai salah satu ketua organisasi terbesar dulu di Indonesia gara-gara ada kasus Jayus kalau gitu kan memberikan fatwa nggak wajib bayar pajak. Kalau bayar pajak kemudian hanya dikemplang oleh mereka. Kan begitu. Masih ingat Pak? Itu maksudnya apa? Memberikan warning kepada pemerintah gitu loh. Bukan berarti kita mau buhot atau melawan pemerintah, tidak. Lah itu kan untuk misalnya mensejahterakan rakyat. Malah digondol, kan repot. Baik. Dilarang birokratis. Sok birokratis. Nah, yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, dilarang menipu rakyat. Hati-hati. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat. Kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga." Saya menyampaikan ini maksudnya biar yang milih dan yang akan dipilih hati-hati gitu Pak.
Soal yang dipilih siapa terserah, saya nggak ada kepentingan untuk kampanye, nggak ada kepentingan. Ngasih tahu nih, ini loh, saya bicara dari sisi ilmiahnya. Maksudnya apa? Pemimpin kok mati masih menipu rakyat gimana? Seorang pemimpin itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan di tengah masyarakatnya ketika dia memimpin. Ketika kebijakan ini kemudian melahirkan sesuatu yang merugikan umat, merugikan rakyat, sama dengan nipu kan? Nah terus kemudian berlanjut setelah dia mati kok masih berjalan kebijakan itu, selesai itu. Itu kan. Dia sih cuman menentukan tanda tangan jadi RUU jadi undang-undang. Hati-hati untuk memutuskan RUU menjadi undang-undang kan semua juga setengah tahu. Enggak semua tahu masalahnya, bahasa saya setengah tahu. Sebagian kita ada yang paham. Dari RUU menjadi UU, RUU itu rencana undang-undang menjadi undang-undang. Itu kan itu tadi yang nggak ada dosanya langsung neraka. Kan jual belinya luar biasa. Katanya, wong saya juga belum pernah duduk di Senayan. Iya kan, lewat doang depannya. Kalau nemenin teman-teman pada teriak-teriak tuh lewat itu. Baik, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar penting. Maka pejabat publik ya yang sangat-sangat strategis baik di legislatif maupun eksekutif, level jangankan kok udah bupati ke atas, subhanallah, wali kota, apalagi gubernur, itu sangat luar biasa menentukannya ya Pak. Salah-salah kita memilih ya siap-siap saja. Baik, selanjutnya tentang kontrak politik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 14 abad yang lampau Rasulullah sudah mengajarkan tentang kontrak politik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu ternyata hal-hal seperti ini udah diajarkan oleh Nabi gitu loh Pak maksudnya. Oh, ternyata Nabi udah ngajarin gitu. Kita saja yang selama ini kurang tahu atau belum ngaji. Qala kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaksuruna qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'ah al-awwal fal awwal u'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh Nabi. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel selalu dipimpin oleh Nabi. Tahu nggak sih Pak, kenapa Bani Israel selalu dipimpin oleh Nabi? Tahu rahasianya? Salah satu jawabannya, saya kasih jawaban dari sekarang. Ngeyelan. Enggak percaya, emang iya kok. Wong nabinya kok kebangetan. Ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang dikejar-kejar. Itu kelakuannya Bani Israel. Tahu? Tiap mati seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Tuh. Saking pedulinya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an cerita Bani Israel itu luar biasa, sangat banyak, sangat padat di setiap perjalanan para nabi. Dan sesudah aku, kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Fasayakunu khulafa'u, maka akan diangkatlah sepeninggalku beberapa khalifah. Bahkan fayaksuruna, mungkin akan lebih banyak, bertambah banyak. Jadi apa yang disabdakan Nabi di kemudian hari setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 kan kemudian berganti khalifah. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi saat itu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma ta'muruna ya Rasulullah. Ketika itu terjadi, ketika itu benar-benar terjadi, apa yang pesan engkau ya Rasulullah untuk kami? Ketika yang mimpin adalah khalifah, tidak lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan Nabi fu bi bai'ah al-awwal. Kata Nabi,
tepatilah baiatmu yang pertama. Apa itu baiat? Kontrak politik. Kontrak politik. Dan berikan kepada mereka haknya. U'tuhum haqqahum, berikan haknya kepada mereka. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum, maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanahkan dalam memelihara hambanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya jelaskan di sini. Pada umumnya kata baiat diartikan sebagai janji. Namun sebenarnya kata baiat berasal dari suku kata baya'a yang bermakna transaksi. Baya'a itu transaksi. Bila transaksi ini konteksnya adalah ekonomi, maka ia berarti jual beli yang kemudian dikenal dengan nama atau istilah buyu, yang artinya transaksi antara penjual dan pembeli, itu buyu. Nah, akan tetapi bila konteksnya kata tersebut adalah politik, maka yang dimaksud transaksi di sini adalah sebuah perjanjian antara rakyat yang dipimpin dan antara rakyat dan antara pemimpin. Karena itu tidak heran bila Rasulullah senantiasa menekankan pentingnya baiat dalam sebuah kepemimpinan. Dengan baiat seorang pemimpin telah melakukan transaksi politik yang menuntut pemenuhan atas poin-poin yang menjadi kesepakatan antara pemimpin dan rakyatnya. Jadi memang mestinya harus begitu. Harus ada kontrak politik, janji politik kalau bahasa sekarang banget. Nah, akan tetapi dalam belakangan ini kata baiat mengalami reduksi makna, hanya sekedar sumpah jabatan, Pak. Yang biasanya bersifat pasif dan tidak memberikan ruang tawar-menawar politik antara rakyat dan pemimpinnya. Bila kita melihat praktek sejumlah jabatan di Indonesia, misalnya sumpah jabatan presiden hanya dibacakan secara sepihak, ya, antara MPR dan presiden, namun tidak menyisakan ruang negosiasi antara rakyat dan presidennya. Jadi hanya seremoni aja, Pak. Gak tanggung-tanggung. Padahal seremoni toh juga kalau orang punya iman itu mestinya gemeter, Pak. Wong di atasnya Quran kok. Di atasnya Quran kok. Apa orang medeni, Pak? Bahasa orang sono rak bahaya ta. Enggak bahaya ta. Kan gitu. Subhanallah. Padahal rakyat sebagai pihak yang dipimpin seharusnya berhak membuat kesepakatan. Nah, misalnya kemarin saya itu sempat ketemu salah satu cawapres. Saya nggak nyebutin siapa lah ya. Kebetulan saya ketemu lah, intinya itulah. Ya itu nggak penting saya sebutin, pokoknya ketemu lah. Saya bilang karena biasa mereka itu kalau lagi musiman begini kan rajin datang ke kiai-kiai pengasuh pesantren atau dikumpulin di satu titik, kemudian mereka datang dengan janji-janji manis gitu kan. Untungnya saya dikasihnya teh manis, Pak, bukan kopi pahit. Monggo Pak, silakan. Subhanallah, saya nanya simpel aja, Pak. Semua tahu peran pesantren itu telah menghantarkan Indonesia menjadi merdeka dan menjaga kemerdekaan sampai detik ini. Tidak diragukan lagi. Tapi 2000-an ke sini bermunculanlah pesantren-pesantren yang justru menanamkan ideologi yang justru merugikan negara. Iya kan? Akhirnya apa? Tidak sedikit yang menjas bahwa pesantren adalah sumber atau lingkungan yang menanamkan mengkader generasi teroris. Kan kurang ajar. Nah, saya nggak perlu nyebut sebuah lembaga atau pesantren mana yang sudah bikin kacau, karena sebenarnya banyak, bukan hanya yang kemarin gaduh. Kalau memang Anda nggak berani membubarkan, kenapa nggak diambil alih pengelolaannya? Kenapa? Kalau yang tetap dibiarin pengelolaannya sama mereka, ya tetap saja doktrinnya mereka yang bikin rusak generasi itu loh. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah?
Kalau Anda terpilih, apa yang Anda akan lakukan? Itu Pak, mari. Kepanjangan kalau diceritakan di sini. Nah, jawabannya ya klise Pak. Itu yang bikin saya rada-rada gitu kan. Nggak jelas. Apalagi orang yang misalnya cawapresnya nggak pernah bau pesantren blas. Ya, lebih-lebih. Jangan diperjelas ya. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 kan pernah bau pesantren. Pernah bau gitu loh. Nah, kalau yang nomor 2 kan wallahu a'lam bishawab. Saya bilang nggak pernah bau pesantren, itu apa hubungannya? Apa hubungannya? Bapak-bapak suka begitu sih. Jangan terlalu jujur dan memperjelas yang sudah jelas. Ya, baik. Sekali lagi, yang penting untuk kita semua agar sumpah jabatan mestinya itu tidak sekedar menjadi seremoni atau ritual dalam setiap pemilihan pemimpin, namun tidak memiliki dampak yang berarti dalam proses kepemimpinannya, maka mestinya kita mengenal apa yang diistilahnya dengan kontrak politik itu mestinya harus berlaku, Pak. Harus ada komitmen, transaksi. Nah, ini penting, Pak. Jadi bagi yang mau memilih dan yang mau dipilih harus punya transaksi politik, kontrak politik. Silakan. Masa waladhdallin. Pak Haji Tisna itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Pokoknya. Batal sholatnya. Itu bab sholat. Apa hubungannya dengan kampanye? Nggak ada. Titik. Selanjutnya, pemimpin itu pelayan rakyat, Pak. Ingat-ingat ini, yang mau jadi pemimpin nih. Saya bacakan hadisnya. Man wallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi qala faja'ala rajulan ala hawaijin nas. Itu yang nomor 5. Pemimpin itu pelayan rakyat. Nomor 5. Saya telah mendengar dari Rasulullah. Beliau bersabda, siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepemimpinan kaum muslimin, kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan rakyat, kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat, kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang atau rakyatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting banget. Mereka yang ingin jadi pemimpin harus benar-benar melayani, bukan minta dilayani. Ini mah zaman sekarang kebalik. Ya, memang kita juga kadang salah pengistilahan sih. Wakil rakyat. Semuanya diwakili, Pak. Nah, ketika rakyat pengen punya mobil, diwakili oleh wakil rakyat. Ketika rakyat pengen punya rumah bagus, diwakili oleh wakil. Salah sih istilahnya, Bapak. Ya kan? Wakil rakyat kan? Mereka mewakili kita kan? Makanya nggak kebagian kitanya. Diwakili semua. Yang dapat fasilitas diwakili oleh mateng. Emang iya kok. Emang iya, saya mah bukan ngeledek, ngepasin doang. Baik, sebagai seorang pelayan, dengerin baik-baik, wahai para calon pemimpin. Tentu tidak beda dengan pelayan-pelayan lainnya, bertugas melayani kebutuhan majikannya dong. Kita berarti majik, rakyat itu majik, hidup rakyat. Takbir atau traktir? Ditanya, traktir, gitu loh. Ayo berangkat gitu. Bukan takbir. Takbir mah Allahu Akbar. Ya kan? Traktir. Pak Haji itu tahuan aja deh. Nah, kalau begini mah traktir, habis ngaji, ayo makan soto panas-panas. Baik, dalam konteks Indonesia, negara kita yang kita cintai, sosok pelayan yang bertugas untuk memenuhi kepentingan tuannya atau rakyatnya ini siapa?
Berarti dari level RT sampai presiden, menterinya, DPR-nya, MPR-nya, semuanya bupati. Subhanallah. Kadang makanya punten-punten Pak ya. Punten-punten nyuwun sewu, tapi jangan ditiru. Saya dan teman-temannya kadang kalau sama birokrat, berarti orangnya itu gimana ya? Ya umaro dan ulama suruh kompak kan? Iya. Tapi kadang melihatnya itu penggilnya nggak ketulungan mereka. Sampai-sampai akhirnya saya sering bisik-bisik sesama kiai. Apa bedanya pejabat dengan penjahat? Kan sama-sama dikawal. Iya Pak ya? Iya. Tapi jangan ditiru, ini masih sikap saya gitu loh. Nah, jangan ikut-ikut orang yang seperti saya lah ya. Mereka ini adalah tadi dari RT sampai presiden, orang-orang yang kita beri kepercayaan. Tentunya melalui besok yang akan ramai Februari ya 2024. Nah itu tentunya melalui pintu itu untuk mengurus segala kepentingan dan kebutuhan kita sebagai rakyat. Karena itu bila mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayan rakyat, maka kita sebagai tuannya mestinya berhak memecatnya. Mestinya. Kan gimana sih? Dipecat. Baik. Selanjutnya seorang pemimpin ada konsekuensinya. Yang berikut yang keenam adalah wajib bersikap adil. Bersikap adil. Dan bagi pemimpin yang adil itu jaminannya luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillati yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil. Ya Allah, ini luar biasa. Ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah. Pada hari tiada naungan kecuali naungannya Allah. Siapa? Imam atau pemimpin yang adil. Ternyata pemimpin yang adil itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminannya di poin ke-7 pun saya tuliskan. Boleh dilihat ibu-ibu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahlul jannah salasatun. Kata Nabi, orang ahli surga itu ada 3 macam. Yang pertama, zu sultanin muqsit, mutasaddiqun, muwaffaqun. Nah, pertama penghuni surga adalah raja yang adil, yang mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah. Dibimbing istiqomah dan konsisten mengawal kepentingan rakyatnya. Tidak memperkaya diri sendiri. Apalagi membangun dinastinya. Udah jangan dibelokin lagi. Warajulun rahimun raqiqun qalbi likulli dhi qurba. Nah, yang kedua, penghuni surga adalah orang-orang yang penuh belas kasih, lunak hatinya pada sesama kerabat dan orang muslim. Jadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang lembut hatinya. Tidak gampang suudzon, ya, lisannya terjaga, tidak gampang menjustis orang lain salah, sesat, apalagi menuduh orang lain syirik, musyrik, kafir, ahli bid'ah. Wah, repot lah, nggak masuk belas ini di sini, nggak ada tempat. Warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba. Penghuni surga itu yang kedua penuh belas kasih, lunak hatinya lembut. Lihat orang masih kecemplung maksiat, didoain. Bukan malah dilelepin, diselamatin gitu loh. Kerabat dan pada sanak kerabat sesama orang muslim. Dan yang ketiga, wa muslimin wa afifun muta'affifun dzu'yalin. Dan yang ketiga penghuni surga adalah orang miskin berkeluarga yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan materi. Ini sebenarnya itu jalan cepat menjadi kekasihnya Allah. Kalau tahu, kalau sudah menjadi kekasihnya Allah kan enak masuk surganya Pak. Masalahnya kadang kita nggak ngeh. Kalau Allah memilih kita menjadi orang yang pas-pasan rezekinya, jangan bilang miskin ya. Pas-pasan rezekinya itu kadang yang ada mengeluh, menyalahkan nasib, suudzon pada Allah. Nah ini yang jadi celaka. Udah hidupnya miskin, mati masuk neraka gitu loh.
Kan naudzubillah, kan ruginya 2 kali. Mestinya jangan gitu loh. Allah tahu persis. Allah tahu persis. Ada orang mohon kepada Allah minta kaya. Takutnya kayak Qarun. Qarun itu waktu kere, astagfirullahaladzim. Emang iya kok. Qarun waktu kere itu ada ibadah. Qarun itu adalah salah satu dari 70 umatnya Nabi yang menyaksikan Nabi Musa memperoleh Taurat. Udah subhanallah. Bahkan Qarun itu memperoleh gelar Al-Qari. Karena suaranya bagus ketika membaca Taurat. Udah subhanallah. Karena kerenya udah kebangetan, minta didoakan oleh Nabi Musa agar diangkat derajatnya oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Enggak langsung didoain sebenarnya. Tahu kekayaannya kekayaannya Qarun, Pak. Di kitab Tafsir Munir yang disusun oleh Imam An-Nawawi itu diceritakan kekayaan Qarun itu bukan nemu emas batangan di dalam gua, enggak, Bu. Nyelam ke laut tahu kemudian nemu harta numbuk, enggak. Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab tafsir Munir itu dijelaskan Nabi Musa alaihissalam itu memperoleh wahyu dari langit dari Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu fisika. Ilmu fisika ini kemudian diajarkan kepada 3 orang. Satu kepada Ghalib, sepertiga ilmu itu diajarkan kepada Ghalib. Kemudian yang kedua kepada siapa namanya? Qarun. Yang ketiga ini satu lagi agak lupa, nanti ingatlah mudah-mudahan. 3 orang ini diajarkan sepertiga menjadi 100%. Bukan Fir'aun. Pokoknya ini masih masa-masa Qarun. Jadi bukan Samiri. Ghalib, kemudian bentar. Pokoknya bukan Samiri, bukan Fir'aun, dan bukan Anda semua. Serius. Nah, pinternya Qarun, sepertiga yang diajarkan kepada Ghalib. Satunya lagi siapa? Nggak sempat ketemu sih sayanya. Nah, itu dipelajari semua. Akhirnya apa? Kemampuan keilmuan dalam penguasaan ilmu fisika itu menjadi 100% penuh. Melekat pada diri seorang Qarun. Maka dalam riwayat itu, dikisahkan dalam tafsir itu, Qarun mampu menyulap batangan kayu jadi perak, pasir jadi emas. Itu, Pak. Jadi Qarun itu cerdasnya luar biasa, jangan dikira. Itu Qarun ceritanya itu ada begitu. Bukan Qarun nemu harta karun, gimana ceritanya? Ada cerita harta karun kan gara-gara Qarun ditenggelamkan. Iya kan? Nah, jadi Qarun itu, jadi Bapak Ibu terserah kalau pengen kaya, wasilahnya sama Qarun atau sama Nabi Sulaiman gitu loh maksudnya. Iya Pak ya? Wasilahnya mau jalur Nabi Sulaiman atau Qarun. Qarunnya itu ketika dikasih kekayaan kemudian tambah nggak bener. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang miskin berkeluarga yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan diri ingin saya garis bawahi. Artinya apa? Orang miskin tapi tidak kemudian menjual kemiskinannya. Dia tetap sabar, ridha dengan ketentuan Allah dan menjadikan ketentuan Allah itu jalan menuju ridhonya, bahkan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang lulus ketika diuji oleh Allah menjadi orang yang kekurangan, tapi betapa banyak orang yang tergelincir ketika diberikan segala fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di 8 dan 9 poin ini di makalah Bapak Ibu semua itu yang terakhir, pentingnya seorang pemimpin ini butuh penasehat dan menteri yang jujur, yang baik, yang bisa dipercaya. Maka disebutkan di sini, ma ba'asallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatan ta'muruhu bil ma'ruf
wa takhudduhu alaihi wa bitanatun ta'muru bisyarri wa takhuddu alaihi fal ma'sumu man asama. Allah tidak mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah melainkan ada dua orang kepercayaan pribadi. Seseorang yang menganjurkan kebaikan dan seorang yang menganjurkan kejahatan. Sedangkan orang yang selamat ialah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan ayat terakhir surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Maksudnya gini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memahami makna dari hadis ini lebih luas. Setiap orang yang dikasih amanah menjadi pemimpin, pasti Allah akan kirimkan orang-orang yang bisa mensupport, mendampingi perjuangannya. Itu pasti. Itu pasti. Maka pilihlah pendamping-pendamping yang mampu memberikan masukan-masukan yang positif, Pak. Sekali kita memilih pendamping yang memberikan masukan atau bahasa pembisik ya, itu yang negatif ya rusak pasti. Itu pasti, Pak. Nah, maka saya khusnudzonkan pada diri saya dan Bapak Ibu semuanya. Siapapun yang kepingin membangun sebuah kegiatan, mau membuat lembaga apapun, entah pendidikan, entah jamiah atau apa, pede aja, bismillah. Jalan aja dulu. Pasti Allah akan mengirimkan orang-orang yang akan mensupport kita. Itu pasti, Pak. Tahadus bin Ni'mah boleh ya, Pak ya? Tahadus bin Ni'mah adalah seorang aziz ketika dulu diamanai santri. Bingung. Siapa yang mau ngajar ya? Wong saya sendiri masih kayak gangsing. Tahu gangsing, Pak? Muter itu kan. Siapa yang ngulangin anak-anak? Tambah banyak, dari 7 anak tambah menjadi 30. Di tahun kedua sudah 70. Bingung. Mau dikemanain anak? Siapa yang... Akhirnya apa? Mau nggak mau harus dibangun sebuah badan hukum atau payung hukum. Bikinlah yayasan, bikinlah konstruksi di struktur organisasi. Siapa pengajarnya, siapa penanggung jawab dan lain sebagainya. Dulu kami itu takut, cemas, khawatir. Apa yang bisa, apa yang mampu. Tapi ternyata benar apa yang difirmankan oleh Allah. Kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Para nabi ketika dakwah pasti Allah kirimkan orang-orang yang setia di sekitarnya. Nah, zamannya Nabi Isa disebut al-hawariyin. Zamannya Nabi kita Muhammad SAW disebut sahabat. Dan kita semua yang berjuang di jalan Allah, pasti Allah bakal kirimkan orang-orang yang akan mensupport, mendukung perjuangan kita. Maka jangan serba cemas nanti bagaimana. Sebenarnya pertanyaan ini mirip-mirip sama semua laki-laki ketika mau memutuskan membangun rumah tangga. Bener nggak kira-kira? Kayaknya sama. Mampu nggak ngemanin anaknya orang, gitu ya Pak ya? Nanti punya anak, bisa nggak ngemanin anaknya, gitu kan? Pasti ada perasaan cemas. Wajahnya kok, gitu kan? Tapi ternyata memang bismillah saja nikah. Allah pasti ngasih jalannya rezeki. Dari mana? Nah, ketemu teman, ngasih modal atau bisa menjadi partner dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku dalam segala urusan. Yang penting jalan saja bismillah. Jangan cemas, jangan ragu. Allah pasti akan menolong kita. Nah, Nabi yang harus kita garis bawahi dan harus kita ingat adalah carilah pendamping, apalagi dia adalah seorang pemimpin, penasehat atau asisten yang bisa dipercaya, yang jujur, yang amanah. Maka disebutkan di sini Allah tiada mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah melainkan ada 2 orang kepercayaan pribadinya. Nah, di nomor 9, poin 9, pentingnya memilih wazir atau wakil atau menteri. Wazir itu menteri. Untuk pemimpin disebutkan di sini, idza aradallahu bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidqin. Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, maka diberinya seorang menteri yang jujur. Innasya dzakarahu wa in dzakara a'anahu wa idza aradallahu bihi, dan disebutkan di sini jika menghendaki jika lupa diingatkan dan jika ingat dibantu.
Tapi naudzubillah wa idza aradallahu bihi khairan dzalik ja'ala lahu wazira su'in inna lam yudzakkiruhu wa in dzakara lam yu'inhu. Tapi naudzubillah, jika Allah menghendaki sebaliknya, pemimpin yang tidak baik, maka Allah akan memberinya pendamping atau menteri yang tidak jujur, hingga jika lupa tidak diingatin, jika ingat tidak dibantu. Nah, ini penting sekali, Pak. Penting sekali. Makanya kenapa kita harus punya baiat. Cuman gimana cara membaiatnya mereka, Pak? Tanya sama Buya Asri itu mestinya. Nah, bagi cara membaiat calon pemimpin sesuai dengan keinginan. Jadi biar ada kontrak politik yang jelas gitu loh. Karena apa, siapapun dari 3 kandidat ini yang memenuhi kriteria standarnya pemimpin yang ala Rasulullah, nggak ada yang masuk ya Pak. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, nggak ada itu semuanya, nggak ada yang masuk. Nggak ada. Namanya doang Imin. Semuanya, saya bicara faktual ya. Nggak ada yang standar sesuai dengan standar kepemimpinan ala Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Karena apa? Makanya yang ingin saya sampaikan adalah pada akhirnya kita itu tidak bisa dan tidak akan pernah menemukan kandidat terbaik. Gak bakalan nemu. Catat ucapan saya. Terus yang dipilih siapa, Ustadz? Yang dipilih adalah mereka yang paling ringan resiko rusaknya ketika memimpin kita itu. Kok jadi serius? Emang iya? Iya. Yang kita pilih adalah mereka yang paling sedikit resiko dampak rusaknya ketika menjadi pemimpin kita. Karena apa? Mereka juga punya kekurangan kok masing-masing. Nggak ada yang sempurna. Makanya dari kalimat saya, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang standar seperti Rasulullah. Nggak ada. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Semuanya punya kekurangan. Semuanya aib punya. Cuman ya itu tadi. Ainur ridho an kulli aibin kalilah kama ainus suhti tubdiul masawi. Ini tolong dipegang Pak. Ada satu nazam yang sangat indah. Ainur ridho an kulli aibin kalilah. Mata ini kalau udah ridho, mata ini kalau udah senang Pak, sejelek apapun, segede apapun aib nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kama ainus suhti tubdiul masawi. Tapi sebaliknya, kalau hati udah benci, jangankan kau salah, benernya aja salah. Itu. Jadi gimana? Biasa-biasa aja, Pak. Nggak usah sampai kemudian sama tetangga nggak nyapa-menyapa. Oh, gara-gara Aziz menyampaikan ini, besok saya nggak mau ngaji lagi di Al-Hidayah. Ya, rugi sendiri ya. Saya nggak pernah bicara tentang siapa dan siapa. Saya hanya bicara dari sisi ilmiahnya. Jadi biasa saja. Orang yang senang yang memuji setinggi langit. Orang yang benci, yang mencari kekurangannya, bahkan menghinakan. Itu biasa. Maka kan sering bolak-balik saya sering bercandain Bapak-Bapak. Cintailah segala sesuatu biasa saja. Cukup sepenuh hati saja. Nggak perlu sampai sepenuh jiwa. Paling tidak kalau nanti kecewa, Anda cukup sakit hati, nggak sampai sakit. Itu tahu. Ya kan? Ya santai aja, nggak usah meteng-teng. Tahu meteng-teng Pak? Ini bahasa mana? Harus biasa aja kali. Ya kan, cukup sepenuh hati, nggak perlu sepenuh jiwa. Nanti kecewa cukup sakit hati, nggak sampai sakit. Kasihan grogol penuh Pak. RSJ penuh gara-gara yang seperti itu. Jadi intinya itu. Pada akhirnya kita mencari yang paling ringan, paling paling sedikit risikonya. Karena nggak ada yang sempurna kok, nggak ada yang sempurna. Itu. Jadi kemudian yang paling akhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita semua, ayo singget Pak, jaga lisan. Yang singget menjaga lisan. La tatahawanu bi irsalil kidbah min hazli fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Ini nasihat dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Silahkan kalau mau direkam, la tatahawanu bi irsalil kidbah minal hazal fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Janganlah engkau suka menganggap remeh mengirimkan berita-berita bohong meski hanya sekedar guyonan.
dan lelucon. Ini perhatikan baik. Janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong meski sekedar guyonan atau lelucon. Karena apa? Fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Karena kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Nah, saya sering bolak-balik juga menegaskan al-yaddu bimanzilatil lisan. Sekarang untuk ngolok-ngolok orang, nyebarin berita hoax itu nggak perlu pakai ngerumpi. Ngerumpinya cukup pakai ini. Apa udah tahu kan namanya setan gepeng. No, di grup emang setan gepeng, Pak. Nah, gara-gara begini kan suami ngamuk juga kan dateng nggak dibukain pintu. Jangan bilang curcol ya, awas nih. Datang dia nggak bukain pintu, masuk kamar dicuekin. Karena apa? Istrinya lagi khusyuk mainan HP. Tahu isinya? Bacain WA atau statusnya orang atau lagi nge-game, nggak tahu lah ya. Nah, subhanallah. Akhirnya apa? Lah suami raja kok nggak disambut, yang melayang. Tasnya maksudnya ditaruh. Suka suudzon bapak ibu-ibu ya, karena ibu-ibu pelakunya masalahnya. Baik, selanjutnya apa yang perlu harus saya ingatkan? Bohong itu pusat kejahatan, Pak. Dan asal segala perilaku tercela. Bohong melahirkan adu domba. Bohong melahirkan adu domba. Adu domba menghasilkan kebencian, dan kebencian mengundang permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada rasa aman, apalagi tentram. Makanya ketahuilah Bu, orang yang menyebar kebohongan itu sebenarnya maling, Pak. Orang yang menyebar kebohongan itu sebenarnya maling. Disebutkan di dalam kitab Al-Ma'suril Hikam, Al-Kadzab lissun. Pendusta itu pencuri. Li'anna lissa yasraku malik. Kalau pencuri itu mengambil hartamu. Wal kadzab, dan pendusta yasraku aklaka, yang dicuri adalah akal sehatmu. Tulis tuh jadi status keren tau. Nggak percaya. Ulang. Ini dari kitab Mansuril Hikam. Kitab Mansuril Hikam. Al-kadzab lissun. Pendusta itu pencuri. Li'annal lissa yasraku malika. Kalau pencuri itu mengambil hartamu. Wal kadzab yasraku aklaka, dan pendusta itu mencuri akal sehatmu. Mau dicuri akal sehat kita? Jangan. Makanya jangan suka ngurumpi sama orang-orang yang suka menyebar hoax, karena ini lagi rame-ramenya tuh. Subhanallah, apalagi di grup. Saya nggak mau tercemari otak saya hanya karena ngikutin diskusi yang nggak jelas. Ya udah, dilewat langsung delete gitu, selesai. Alhamdulillah, jadi nggak terpengaruh. Kalau dibaca ke bawah, Pak, kadang ikut-ikutan emosi. Siapa ini? Akhirnya apa? Keluarga sama keluarga jadi nggak akur. Selanjutnya, terakhir, innallaha karaha lakum salasan. Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Allah sangat membenci tiga perkara dari kalian. Apa? Qila wa qala. Yang pertama, orang yang menyebarkan kabar burung, katanya. Qila wa qala. Katanya. Hati-hati tuh sama orang yang seperti ini. Wa idha'atal mal. Yang kedua, Allah itu sangat benci kepada orang yang boros terhadap harta. Kalau ke mall, seakan-akan semall mau diborong semua. Giliran ke masjid, klik receh. Apaan? Itu yang surga 1000. Makanya nolnya mau dikurangin sama pemerintah, tahu nggak sih? Dengar nggak nih? 2004 itu nolnya 3 di belakang angka di dalam uang itu mau dibuang. Udah tahu dengar beritanya? Wah, telat. Biar ngurangin kelihatan borosnya, padahal sama intinya. Yang 1000 tinggal 10.
Ya kan? Iya, pokoknya hilang tiga angka lah. Pokoknya. Ya, dikembalikan gitu. Biar kalau boros nggak kelihatan mak-maknya. Habisin berapa? Cuman seperak. Padahal yo podo ae. Padahal yo sama saja. Hati-hati. Lalu sebentar lagi itu 2024. Itu kalau kondisi ekonomi naik. Kalau enggak, wallahu a'lam bishawab. Maka doain, Pak. Nah, mudah-mudahan ya siapapun pemimpin negara ini, mudah-mudahan bisa mengajak keluar, berbondong-bondong keluar dari himpitan hutang negara yang begitu besarnya. Ya terus bagaimana mau geser nolnya kalau misalnya kondisi ekonomi nggak berubah. Nah, kita doakanlah. Amin ya robbal alamin. Tetap amin ya, Pak. Saya nggak ikut-ikutan loh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita yang membawa orang fasik, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Cross check, jangan asal telan. Hari ini kita harus benar-benar cermat mengkonsumsi dan membaca berita dari mana saja. Apalagi kemudian mau di-share ulang di grup. Jangan suka-suka. Makanya saya punya grup pengajian, tetap saja saya gak keluar dari konteks. Ngaji. Karena apa? Sebelah udah ramai dengan isi politik. Jadi kalau ada yang nyebar politik, mohon maaf. Jangan tersinggung kalau kemudian saya delete. Karena apa? Yang membahas politik udah sangat banyak. Nah, oleh karena itu, fatabayyanu, belajarlah yang cermat dan pilih-pilih, memilah dan memilih segala berita yang layak untuk kita konsumsi, karena otak kita akan terpengaruh dengan apa yang kita baca dan kita dengar. Dan salah satu min akhlaqil jahil, setengah dari akhlaknya orang bodoh adalah ijabu qabla ayasma, suka menjawab pertanyaan padahal belum selesai ditanyakan. Yang kedua, al-mu'aradah qabla ayyafham, suka berdebat kusir padahal dia nggak paham apa yang diperdebatkan. Wal hukmu bima lam ya'lam, akhirnya apa? Menghukumi dengan apa yang dia tidak tahu hukumnya. Itu kan bahaya. Makanya itu adalah tanda-tanda akhlaknya orang bodoh, dan ini nggak boleh melekat, nggak boleh ada di jamaah Masjid Al-Hidayah. Ngaji setiap Sabtu Minggu kok masih nggak cerdas. Bahaya, nggak bahaya tah. Nah, baik, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya silahkan. Oh, langsung duluan.